Apa kabar pemirsa? Senang dapat menyapa Anda dalam program Gurindam, sebuah talk show yang membahas masalah yang disertai dengan solusinya. Barang siapa hidup di dunia, taulah ia hanya sementara. Apabila banyak melihat dunia, tentulah banyak masalah mendera. Apabila bincang soal masalah, maka solusi harus pula jadi risalah. Pemirsa, potret kehidupan nelayan tradisional di kawasan pesisir Sumatera Utara memang tak lepas dari jerat kemiskinan. Dan hal ini tentu saja berdampak buruk pada dunia pendidikan anak-anak nelayan tradisional. Di kampung nelayan Medan Belawan misalnya, di sini kita masih bisa menjumpai banyak sekali anak-anak nelayan yang putus sekolah karena harus membantu orang tua mereka melaut mencari nafkah. Pada waktu di mana seharusnya mereka berada di ruangan kelas dan melakukan kegiatan belajar mengajar, mereka justru pergi melaut. Tidak hanya sampai di situ pemirsa, mereka juga tidak mendapatkan motivasi apapun dari orang tua mereka terkait membangun mimpi untuk masa depan yang lebih baik lagi. Padahal mereka juga memiliki potensi dan tingkat intelektualitas yang sama dengan anak-anak lainnya. Kita akan bincang-bincang nanti terkait masalah pendidikan anak-anak nelayan. Namun sebelumnya pemirsa, saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Hingga kini, nelayan di Sumatera Utara adalah nelayan tradisional yang belum juga beranjak dari kemiskinan. Minimnya keterampilan lain yang dimiliki menjadikan melaut sebagai kegiatan tunggal yang menopang perekonomian keluarga. Taraf perekonomian yang rendah juga berimbas pada dunia pendidikan anak-anak nelayan tradisional. Di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, anak-anak ini justru terbelenggu kemiskinan, miskin harta dan ilmu. Inilah potret anak-anak nelayan pesisir. Seperti di kampung nelayan Medan Belawan, anak-anak harus putus sekolah karena membantu orang tua melaut dan kerja di tambak. Dengan upah Rp2.000 per kilogram atau berjualan buah impor di pelabuhan. Selain karena alasan ekonomi, anak-anak nelayan tradisional ini pun putus sekolah karena tidak mendapat motivasi dari orang tua mereka untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Segelintir orang mulai peduli dengan mendirikan sekolah informal untuk anak-anak nelayan yang putus sekolah ini, sebab anak-anak pesisir ini juga bagian dari masa depan bangsa. Ya, pemirsa, sudah hadir bersama saya Andini Nurbahri, pendiri An-Nur Bahri Indonesia Foundation atau yang disingkat dengan ABI Foundation di Kampung Nelayan Medan Belawan. Assalamualaikum Andini. Waalaikumsalam Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Masih terus berkutat dengan pendidikan anak nelayan ya? Alhamdulillah masih. Tidak pernah berhenti? Insya Allah tidak. Dan ada juga Pak Masrul Badri, Kabid Prasekolah dan Pendidikan Dasar, mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Baik ya Pak ya. Ya, saya ke Andini terlebih dahulu. Andini kan sudah lama ya mengurusi pendidikan anak-anak nelayan yang boleh dikatakan ini juga termarginalkan gitu. Sebenarnya seperti apa sih kondisi anak-anak di kampung Medan Belawan itu? Ya, anak-anak nelayan di sana jangankan pendidikan informal ya Mbak, pendidikan formalnya saja, dalam arti sekolah dasar saja mereka masih banyak yang putus sekolah. Kalau kita berbincang dengan orang tua dan guru atau kepala sekolahnya juga memang tidak hanya semata-mata karena ekonomi sebenarnya, cuman ada tidak adanya
motivasi. Tidak ada motivasi. Motivasi dan role model atau contoh mungkin yang mereka lihat berhasil di kampung mereka, sehingga pada intinya dari keluarga mereka sendiri itu juga tidak ada ya? Tidak, iya. Jadi orang tuanya pun kalau saya tanya ada dana, tetapi kadang anaknya tidak mau sekolah, lebih mau melaut saja. Tetapi sudah sampai segitu saja, orang tuanya tidak ada usaha yang lebih keras lagi saya rasa untuk mendorong anaknya sekolah, begitu. Padahal kalau tingkat intelektualitas mereka apakah sama dengan anak-anak lainnya? Iya, yang selama saya di sana saya tidak melihat mereka ada kekurangan dari segi potensi akademik mereka, tidak ada. Saya rasa sama potensi dengan anak-anak yang lain begitu. Tapi itu tadi mereka kurang motivasi dengan tidak adanya contoh tadi, sehingga semuanya itu melihat instan begitu. Tidak sekolah, mendapatkan uang, bisa bekerja, sudah begitu, tidak berpikir jangka panjang begitu. Berarti memang tidak ada role model, orang tua sendiri juga tidak menjadi role model. Tidak. Begitu ya. Walaupun terkadang orang tuanya putus sekolah juga orang tuanya, tapi dia tidak mau anaknya juga jangan sampai seperti dia. Saya menemukan beberapa kasus seperti itu. Iya, dan rantai itu juga tidak terputus terus dari generasi sebelumnya. Iya, begitu seperti ya. itu seterusnya. Ya, baik, kalau Pak Kabid sendiri ini di tahun ini 2015 atau mungkin tahun-tahun sebelumnya ya Pak ya, apa program Dinas Pendidikan Kota Medan yang memperbaiki kondisi pendidikan anak-anak nelayan seperti ini Pak? Ya, sebenarnya satu hal yang kita harus lihat dulu bahwasanya anak-anak nelayan itu kan yang lebih mempengaruhi kan faktor budayanya. Faktor budayanya. Ada kebudayaan orang itu kecil-kecil udah bisa cari duit gitu kan. Jadi ngapain anak saya harus sekolah kalau dia bisa cari duit kan begitu. Itu akar budaya mereka ya. Nah, program-program yang disusun di sektor pendidikan tidak boleh mencabut mereka dari akar budayanya gitu. Ini persoalan dulu. Ya. Kalau kita cabut anak nelayan mau kita jadikan seorang dokter itu barangkali tidak semudah itu gitu, karena basis budaya mereka dari nelayan gitu. Nah untuk itu kita berpikir bagaimana kita create program-program yang menjadikan mereka nelayan-nelayan yang memiliki basis pengetahuan yang kuat gitu. Sehingga dia bukan sebagai seorang nelayan yang melaut apa adanya atau nangkap ikan dengan pengetahuan yang terbatas, tapi tidak, kita coba berikan pengetahuan-pengetahuan lain sama mereka, sehingga mereka itu melaut menjadi pelaut yang mempunyai basis pengetahuan gitu. Nah untuk itu saya ingat betul di tahun 2004-2005 saja kita sudah create sebuah program di situ dulu untuk mengimbangi supaya anak nelayan ini punya pengetahuan. Kita dulu dirikan sekolah di situ, sekolah perikanan kelautan. Yang sekarang namanya SMK 12. Sampai sekarang itu SMK 12 sampai sekarang. Itu memang niatan kita untuk memberikan bekal pengetahuan kepada anak-anak nelayan. Kita tidak mau mereka pergi melaut tanpa pengetahuan. Jadi sebenarnya itu tadi gitu. Kalau Andini katakan tadi nggak ada role model, tentu pendidikan nggak seperti balik telapak tangan gitu. Hari ini kita buat role model, besok lahir role modelnya nggak gitu. Role modelnya mungkin 10 atau 15 tahun ke depan gitu. Yang penting kita nggak boleh pesimis gitu. Harus tetap optimis. Saya bangga dengan Andini. Ya bangganya beliau ini sebagai orang swasta yang bergerak untuk membantu berkembangnya sektor pendidikan khusus untuk anak-anak nelayan gitu. Saya harap Andini tetap istiqomah ya, nggak pernah nyerah kan gitu ya. Memang ngurusin anak nelayan ini sulit, nggak mudah gitu. Ya, dan mudah-mudahan lebih banyak lagi ya yang seperti Andini ini ya. Ya, saya tambahkan jujur aja ya. Tahun 2004-2005 kita dirikan SMK 12. Terus di tahun 2008-nya kita carikan kapal itu, kapal nelayan yang panjangnya sampai 40 meter. Kita bikinkan kapal gitu. Tapi karena basis pengetahuan mereka. Itu dananya dari APBN? Dari APBN kita usahakan dulu. Baik. APBN Lampung, pemerintah bersiap untuk Lampung itu. Tapi kita punya kesulitan, tak bisa nyenderkan kapal di dekat sekolah gitu. Kita numpang sender, dia ada perikanan dekat situ. Itu harus untuk parkirnya harus sewa segala macam, akhir kapalnya nggak terawat gitu. Tapi yang penting intinya anak-anak nelayannya harus kita berikan bekal pengetahuan. Kalau cuacanya kayak gini, dia ngelaut harus polanya gimana. Kalau mereka dapat tangkapan, bagaimana pengolahannya, yang pengolahan ikan yang memiliki basis pengetahuan. Jadi nggak sistem ijon lagi, baru nangkap, belum nangkap uangnya ikannya udah diambil orang gitu ya kan. Dia punya
punya cara untuk berpikir gitu. Iya. Alhamdulillah saya pikir ini ke depan akan lebih bagus nelayan kita karena sekarang ke laut dari primadona di negara kita kan. Iya, Mudah-mudahan iya. ke depan orang-orang lautnya akan semakin jaya Iya. gitu. Baik Pak Masrul dan juga Andini, ditahan dulu, kita harus jeda sejenak, nanti kita lanjut lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kita saksikan dulu yang berikut ini. Kembali lagi di Gurindam pemirsa, dan bersama dengan Pak Masrul Badri dari Dinas Pendidikan Kota Medan dan juga ada Andini Nurbahri, pendiri ABI Foundation. Ya, saya kembali ke Andini, program apa saja yang digalakkan oleh ABI Foundation ini? Ya, kita di ABI Foundation memang untuk mengisi kebutuhan pendidikan informal ya Mbak, lebih ke informal. Ya. Ya, walaupun memang di sana SD-nya hanya ada satu SD, tidak ada SMP dan SMA. Jadi anak-anak di sana kalau mau SMP sama SMA kan harus menyeberang keluar, bayar botnya lagi begitu. Tapi memang kita tidak sanggup untuk mengcover itu pastinya. Tahun 2012 kita buat kursus bahasa Inggris terapung. Namun sayangnya Februari kemarin ada musibah, kita itu tempatnya ambruk. Tempatnya ambruk? Ambruk. Pak Masrul, tempatnya ambruk. Tapi alhamdulillah kita sudah, sudah ya? bangkit lagi. 2 minggu kita alhamdulillah banyak bantuan dari teman-teman yang berbagai pihak. Kita sudah ada lagi, kita buat namanya Rumah Pintar sekarang. Jadi Senin, Rabu, Jumat belajar bahasa Inggris, Selasa, Kamis, Sabtu bimbingan belajar, jadi mata pelajaran gitu. Baik, ada bimbelnya juga berarti ya. Nah, ini gurunya dari mana Andini? Gurunya sendiri kita memang agak kesulitan ya SDM-nya ya Mbak. Kita masih karena lagi-lagi di Kampung Layan ini anak-anak yang kuliah juga bisa dihitung dengan jari. Saya hanya 2-3 orang yang saya kenal kuliah di Anak sana. nelayan gitu Anak ya? nelayan di Kampung Layan. Nah, tapi alhamdulillah selalu ada beberapa orang yang juga berdedikasi, walaupun memang mereka dibayar profesional, Ya. mengajar di Rumah Pintar. Ya, baik, saya ke Pak Masrul ini. Pak, upaya pemerintah dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan Kota Medan itu dirasakan kurang loh Pak oleh masyarakat setempat Ya, terkait hal ini, memberantas yang begini ini, kasus putus sekolah. Ini tanggapan Bapak? Baik, sebenarnya kita nggak boleh nafikan ya kalau ada masyarakat yang merasa kurang yang kita buat. Itu Iya. kan wajar kalau mereka berpendapat seperti itu. Tapi kita kan nggak boleh berhenti untuk mengkreat kegiatan-kegiatan yang khusus untuk mengatasi problem-problem, khususnya problem putus sekolah tadi. Ya. Jadi saya mau cerita sedikit. Udah hampir 10 atau 10 tahun lah ya. Untuk mengatasi putus sekolah di daerah pesisir nih, khusus untuk nelayan, kita punya sekolah loh yang namanya sekolah KLK. Sekolah KLK. Ini, Dia berada di sekolah formal. Singkatan dari apa itu? Tunggu, KLK? dia berada di program sekolah formal, tapi ada program khusus yang kita cangkokkan namanya KLK, kelas layanan khusus. Kelas layanan khusus. Iya. Jadi kalau di Belawan ada 1, di Labuhan ada 2, di daerah Medan Danai ada 1 dan 4 kelas KLK kita, sekolah KLK kita. Sekolah KLK itu apa gitu? Kan tadi anak nelayan itu terkadang dia masih kelas 2 SD udah diajak orang tuanya untuk melaut, sehingga dia tidak sekolah gitu. Sehingga dia tidak sekolah udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak sekolah, dia kan usianya udah usia kelas 5 SD gitu. Mohon maaf, secara biologis, secara fisik dia udah begitu besar dibanding Beranjak anak-anak yang kelas 2 SD gitu, udah sangat dewasa tampilan segala halnya. Sehingga dia kalau kita masukkan di kelas 2 lagi itu sangat tidak mungkin gitu. Untuk itu mereka kita tampung di kelas layanan khusus di KLK. Di kelas KLK kita persiapkan mereka, walaupun tadi dia kelas 2 berputus sekolah, kita persiapkan di KLK. Setelah dia memenuhi kualifikasi di KLK untuk masuk di kelas 5, di mana di sana sama fisiknya dengan anak kelas 5, dia kita masukkan kelas reguler, di kelas reguler kelas 5 gitu. Nah, itu teman-teman guru kita yang guru KLK itu sama gesitnya dengan namanya Andini gitu. Mereka nyari anak-anak lain yang putus sekolah gitu. Kita tetap mencari program-program apa sih yang bisa membuat anak-anak nelayan kita jangan putus sekolah gitu. Kita berusaha. Jadi
sebenarnya Andi ini bisa berkolaborasi dengan teman-teman itu gitu. Kalau di Belawan itu di Jalan Hiu sekolahnya, sekolah KLK kita. Saya lupa nomor SD-nya, tapi di Jalan Hiu. Andi ini bisa koordinasi dengan mereka. Bagaimana KLK untuk mencari anak-anak putus sekolah, mendidik mereka. Nanti Andi ini juga bisa support di lembaga informalnya gitu. Iya, baik Pak Masrul dan Andi ini kami punya tayangan yang berisi tentang komentar dari warga terkait dengan tema kita hari ini, pendidikan untuk anak-anak nelayan tradisional. Seperti apa pemirsa? Saksikan dalam tayangan berikut ini. Mungkin kalau dibandingkan dengan anak kota mungkin kita kurang tahu karena mungkin dari materi orang tuanya mungkin jadi yang buat mereka jadi merasa malas atau gimana gitu dibandingkan dengan anak-anak yang sini gitu. Lebih diperhatikanlah wilayah pesisir ini karena wilayah pesisir ini tantangan untuk belajar itu sangat banyak, berat lah adanya. Pemerintah ke warga nelayan ini bagaimana bahwasannya bahwasanya pendidikan itu tuh penting buat mereka. Jadi jangan sampai ada yang anak-anak putus sekolah gitu. Ya, Andi ini dalam pengembangan rumah pintar yang dikelola oleh Abi Foundation ini ada kendala apa lagi nih yang ditemukan? Ya, jadi kendala sih sebenarnya klasik ya, masalah dana juga. Karena pengajarnya juga kita bayar profesional, Pak. Bahkan kita lebihkan daripada kursus yang lain karena kita ingin output yang lebih baik. Kita tahu challenge-nya gurunya juga lebih besar karena anak-anaknya sendiri tidak berangkat dari keluarga yang memberikan motivasi, kan begitu. Kemudian ya tadi masalah dukungan atau support dari keluarga yang tidak terlalu mendorong anak-anaknya untuk maju dalam pendidikan itu masih menjadi tantangan kami juga. Sehingga keadaannya ketika misalnya rumah pintar nih kita baru launching saja ramai gitu kan, dalam sebulan pertama ramai. Nah setelah itu anak-anaknya menyusut, ditambah lagi dengan ada pasang lagi di sana begitu kan. Nah, tetapi alhamdulillah sekarang masih kita survive walaupun anak-anak belajar gratis, insya Allah selalu ada yang membantu kita begitu. Berarti solusinya salah satunya adalah tetap solid ini dengan teman-teman relawan lainnya. Dan mungkin program KLK tadi juga yang saya sendiri juga rasa menarik itu ya. Itu jadi, baru dengar nggak dari Bapak? Baru dengaran ini program KLK. Baru jadi mungkin ada sosialisasinya lagi di masyarakat, di orang tua bahwa masih ada kesempatan bagi anak-anak yang putus sekolah. Mungkin mereka juga males kalau yang kayak Bapak bilang tadi, faktor fisik tadi. Ya, baik. Kalau dari Pak Masrul sendiri, dari pemerintah ya, mewakili pemerintah di sini apa kendala-kendala yang ditemukan, Pak? Baik, saya mungkin tidak berfokus bicara kendala ya. Maka di program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini itu, pendidikan itu bukan sebuah program, dianggap bukan dianggap sebuah program gitu, tapi sebuah gerakan gitu. Berbeda program dengan gerakan. Kalau namanya program, orang yang meng-create program itulah yang akan melaksanakan program. Tapi kalau gerakan, semua orang harus bergerak, semua elemen harus bergerak untuk mensupport bagaimana pendidikan bangkit gitu. Berarti tidak hanya pemerintah saja, ada pihak-pihak semua harus peduli. Makanya ini sebenarnya sudah sangat selaras dengan moto pendidikan Kota Medan. Pendidikan Kota Medan itu motonya pendidikan untuk semua, semua harus ikut mendidik. Jadi tidak hanya orang di sekolah formal yang ikut mendidik, tidak hanya orang di sekolah informal yang ikut mendidik, tapi semua lapisan masyarakat harus ikut mendidik gitu. Jadi betul-betul semua sebuah gerakan baru pendidikan maju gitu. Kendala kita begini gitu. Teman-teman di luar tidak pernah paham bagaimana sulitnya teman-teman guru di sekolah gitu. Nah, ini saya berikan contoh yang sangat sederhana. Begitu anak-anak masuk ke lingkaran sekolah, itu teman-teman guru akan mengkondisikan anak dalam suasana belajar gitu. Tapi begitu dia keluar setelah 4 atau 5 jam di sekolah, dia akan ketemu dengan suasana yang tidak belajar lagi gitu. Kadang-kadang anak naik sepeda pulang sekolah, dia ngelihat orang melemparkan botol aqua dari mobil mewah gitu.
terbentuk konsep di anak-anak. Padahal di sekolah guru-gurunya ngajarin milah sampah, organik, anorganik, sebagainya segala macam gitu. Tapi begitu dia naik sepeda keluar atau jalan kaki dia keluar dari mobil merah, botol aqua sama sampah keluar gitu. Nah, ini yang saya maksud. Kita perlu sebuah gerakan. Kita semua harus memahami betul bagaimana supaya pendidikan itu secara bersama-sama kita kerjakan. Andi ini mengambil peran, pemerintah mengambil peran, teman-teman guru ngambil peran, media juga ngambil perannya gitu. Semua elemen masyarakat orang-orang gitu terdidik ya Pak. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara ini Pak Masrul dan juga Andini. Saya minta statement dari masing-masing narasumber spesial saya kali ini. Mungkin dari Pak Masrul ingin memulai. Saya cuman pengen seperti ini, janganlah karena persoalan apapun anak-anak kita tidak bersekolah. Kita harus memberikan kemudahan bagi mereka untuk mendapat pengetahuan. Karena itulah basis mereka yang kuat untuk meniti masa depan mereka. Jadi saya minta anak-anak kita jangan karena alasan apapun sampai tidak bersekolah. Dengan cara apapun kita upayakan. Ya, baik. Kalau dari Andini sendiri? Ya, pendidikan itu adalah investasi yang terbaik ya untuk masa depan, sehingga jadi apapun profesi kita apapun, basicnya adalah pendidikan. Untuk itu ya marilah sama-sama kita rangkul tanggung jawab kita seperti kata Bapak tadi, pendidikan itu adalah tanggung jawab orang-orang yang terdidik begitu. Ya, baik Andini Nurbahri dan juga Pak Masrul Badri, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, sudah hadir di Gurindam. Sukses dan sehat selalu supaya dapat berkarya terus demi masyarakat, terutama untuk nelayan tradisional ya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami, semoga bermanfaat. Seperti biasa saya akan bacakan petikan bait Gurindam. Jika anak tidak dididik, tentulah ia tiada cerdik. Jika anak tidak berguru, tentulah ia tiada berilmu. Orang tua adalah panutan, tempat anak menjadi sandaran. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Rahma Mandasari undur diri.